Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang step function. Nah, sebelum kita membahas step function, saya review lagi tentang materi sebelumnya. Jadi kita masih membahas tentang solver untuk ODE yang linear. Kita akan gunakan control system toolbox yang ada di MATLAB. Nah, solver ODE linear dalam control system toolbox itu dikategorikan berdasarkan tipe dari fungsi input yang digunakan. Ada 4. Yang pertama adalah inisial, ini sudah kita bahas, yaitu kita memberikan input pada suatu sistem dengan kondisi awal, yaitu kecepatan awal dan posisi awal. Nah, kemudian yang kedua, ini juga sudah, yaitu dengan impuls. Kita berikan input pada sistem berupa impuls. Nah, asumsi ketika kita menggunakan fungsi impuls ini, itu adalah kondisi awalnya 0. Jadi kecepatan awalnya 0, kemudian kecepatan awal 0, kemudian posisi awal 0, kemudian kita berikan impuls. Sebagai contoh, ketukan palu atau yang lainnya, yang impuls. Kemudian, nah yang ketiga, ini yang kita bahas di video ini, yaitu dengan step input. Jadi kita berikan input berupa step function, kemudian kita lihat plot kurvanya seperti apa, kurva outputnya. Nah, ini yang kita bahas. Nah, step function itu memplot respon dari unit step, artinya kita memplot respon ketika suatu sistem itu diberikan unit step. Jadi step yang maksimalnya itu 1 nilainya untuk tiap pasangan input output dari sistem. Jadi inputnya berapa, nanti akan menghitung outputnya berapa, kemudian memplot. Nah, dengan asumsi inisial kondisi adalah 0. Jadi step function itu inisial kondisinya sama dengan yang impuls, yaitu 0. Nah, yang dimaksud dengan unit step function itu adalah, kita simbolkan UT, itu adalah bernilai 0 ketika T-nya itu kurang dari 0. Jadi ketika T-nya kurang dari 0, dia tidak ada inputan. Ketika T-nya itu lebih besar daripada 0, dia bernilai 1 terus. Jadi ini kalau kita bayangkan, kita contohnya ini seperti kita meletakkan suatu benda dengan berat tertentu ke dalam suatu sistem. Misalkan kita mau menimbang, misalkan sistem itu sebuah timbangan berat badan itu. Nah, kemudian kita taruh suatu massa di atasnya, kita mau menimbang. Nah, maka sebelum kita taruh di timbangan itu, maka kan dia bernilai 0 karena tidak ada beban di atasnya, tidak ada berat di atasnya. Kemudian ketika kita taruh massa itu atau berat benda itu ke atas timbangan, maka dia akan bernilai 1. Misalkan benda itu beratnya 1 kg. Maka setelah kita letakkan itu, kita anggap T-nya lebih besar daripada 0, itu bernilai 1 kg. Artinya si timbangan itu akan mengukur berat sebesar 1 kg setelah kita letakkan. Nah, itu bernilai konstan 1 kg terus, karena masanya tidak berubah, beratnya tidak berubah. Nah, itu adalah contohnya. Jadi contohnya itu adalah kita meletakkan suatu benda ke dalam suatu sistem. Nah, benda itu adalah beratnya konstan, maka dia akan bernilai konstan setelah T-nya itu lebih dari 0. Jadi kita anggap ketika kita letakkan itu T-nya 0. Sebelum kita letakkan, dia adalah kurang dari 0 T-nya. Nah, basic sintaknya itu adalah kita gunakan fungsi step, kemudian kita tulis sistemnya. Sistemnya itu adalah berupa LTI object, yaitu linear time invariant object, yaitu persamaan diferensial yang linear dan koefisien dari variabel dependent dan turunannya itu adalah konstan. Konstantanya itu konstanta dari variabel dependentnya. Misalkan y double dot itu koefisien y double dot adalah konstan, koefisien y dotnya konstan, koefisien y nya juga konstan. Nah, itu yang dinamakan dengan LTI atau linear time invariant. Nah, sama seperti yang impulse function, step function itu dapat digunakan untuk state model maupun transfer function model. Jadi kita bisa gunakan model yang berupa state space maupun transfer function pada fungsi step ini. Kemudian time span dan jumlah dari poin solusi, jumlah dari titik solusi itu disetting secara otomatis oleh step function ini, kecuali kita definisikan lagi secara lengkap. Itu bisa kita atur time span-nya. Nah,
Sintaks secara komplit itu sama dengan initial dan impulse function. Jadi kalau kita mau men-setting waktu akhirnya, kemudian time span-nya, apa namanya, step spasi dari waktunya itu bisa kita setting dengan sintak yang sama dengan fungsi inisial maupun fungsi impulse function. Nah, langsung ke contoh. Untuk mencari respon dari unit step, untuk zero initial condition dari sistem 3, nah ini berupa state model nanti, dan model reduce form. Jadi kita membuat unit step respon atau respon dari sistem ketika dikenai unit step itu pada state model yaitu sistem 3 dan reduce form yang ini bersamaan. Jadi kita ada dua sistem, nanti kita cari responnya ketika kita gunakan unit step atau ketika kita berikan input unit step. Nah, reduce formnya itu adalah seperti ini, persamaan diferensialnya yaitu 5x double dot tambah 7x dot tambah 5x sama dengan 5f dot tambah f. Nah, kalau kita punya persamaan seperti ini, yaitu dengan model reduce form, itu kita rubah dulu menjadi transfer function. Kita namakan dengan sistem 4 yang persamaan ini, yaitu sistem 4 sama dengan tf transfer function, yang sebelah kanan sama dengan adalah 5 dan 1, artinya nanti 5s plus 1, sebelah kirinya itu adalah 575, yaitu 5s kuadrat tambah 7s plus 5. Nah, setelah kita membuat sistem 4, kita asumsinya kita sudah punya sistem 3 yang sudah kita buat di video sebelumnya. Lalu kita gunakan fungsi step, kemudian langsung kita gunakan sistem 3, kita kasih warna biru, dan sistem 4-nya kita kasih garis putus-putus. Ini kita coba langsung lihat di MATLAB-nya. Ini fungsi step. Kita asumsinya sudah punya sistem 3 ya. Sistem 3 itu kan state space, ini state space yang di video sebelumnya. Ini kita buat state space-nya. Kita eksekusi. Nah, kita sudah punya state space sistem 3, kita lihat. Nah, ini sistem 3 adalah state space, ini ada nilai A, B, C, D-nya. Kemudian setelah itu kita buat yang sistem 4. Sistem 4 kita buat dalam model transfer function. Sistem 4. Nah, 51, 575 berarti nanti adalah 5s plus 1 yang pembaginya adalah 5s kuadrat tambah 7s plus 5s kuadrat tambah 7s plus 5. Ini adalah kita namakan dengan sistem 4. Sistem 4 yaitu transfer function 5s plus 1 dibagi dengan 5s kuadrat tambah 7s plus 5. Nah, sekarang kita mau simulasikan ketika kedua sistem tersebut dikenai step function, dikenai beban step. Kita gunakan fungsi step, kemudian sistem 3 kita kasih warna biru, kemudian sistem 4 kita kasih warna merah dan putus-putus. Agak lama prosesnya. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi yang biru itu adalah yang biru ini adalah yang sistem 3, yang merah ini adalah sistem 4. Nah, kita lihat ya, sistem kondisi step function itu dia konstan. Di akhir-akhirnya dia konstan dan tidak nol. Karena kan seperti tadi ya saya bilang, dia seperti kita menaruh benda di atas sistem tersebut. Jadi kan ketika sudah kita taruh ya udah dia akan konstan. Nah, ini adalah responnya. Respon yang penting di sini ketika awal-awal kita kasih dia beban step, beban step function. Jadi hasilnya dia memplot secara otomatis sampai detik di 12 di waktu 12. Nah, ini kan unit step dia sampai 0 sampai 0,2. Ini adalah steady state-nya. Terus kita mau bahas hasilnya. Nah,
Step respon itu dapat dikarakteristikan dengan parameter-parameter sebagai berikut. Yang pertama adalah steady state value, yaitu limit respon saat T itu menuju tak terhingga. Kita lihat steady state value-nya adalah yang ini. Menuju tak terhingga berarti menuju waktu tidak terbatas adalah di sini. Berarti dia steady state-nya itu disimbolkan dengan garis titik-titik putus-putus titik-titik hitam ini, yaitu sebesar 0,2 amplitudenya. Ini adalah kondisi steady state. Kemudian settling time, waktu bagi respon untuk mencapai, ya, kita bisa klik kanan. Ini sistem, ada sistem 3, ada sistem 4. Kita coba analisis yang sistem 3 saja. Nah, ini ya. Jadi steady state itu adalah respon saat T tidak menuju tak berhingga, berarti yang ini yang relatif stabil. Ini kita bisa klik steady state. Nah, ini kalau kita dekatkan di sini. Nah, final value-nya adalah 0,2. Jadi steady state-nya adalah 0,2. Ini bisa kita hilangkan lagi. Nah, kemudian settling time, waktu bagi respon untuk mencapai dan tetap dalam persentase tertentu, biasanya 2% dari steady state value. Maksudnya adalah settling time-nya itu adalah ini. Kita klik settling time. Nah, jadi waktu yang diperlukan oleh respon ini kan step responnya itu dia mencapai plus minus 2. Pertama kali dia mencapai plus minus 2% dari steady state. Steady state-nya adalah 0,2. Nah, ini plus minusnya 0,2. Ini yang minus 0. Ini adalah minus 2% dari steady state value, yang atas adalah plus 2%. Nah, plus minus 2% ini adalah rank dari steady state-nya. Nah, yang pertama kali dia mencapai ini, plus minus 2% ini itu dinamakan dengan settling time. Waktunya itu adalah waktu settling time, waktu yang diperlukan untuk mencapai pertama kali steady state value. Plus minus 2% biasanya. Nah, ini adalah settling time-nya. Dia 5,22 detik. Jadi setelah 5,22 detik dia sudah mencapai steady state. Ini adalah belum, karena dia masih transient. Dan rise time, waktu yang diperlukan bagi respon untuk meningkat dari 10% ke 90% dari steady state. Kita hilangi juga ini settling time. Nah, settling time, rise time, rise time. Nah, ini waktu yang diperlukan dari 10% ke 90% dari steady state. Ini adalah kondisi 10% dari steady-nya, dari 0,2. Yang ini adalah 90% dari steady-nya. Nah, ini waktunya berapa, itu adalah yang dinamakan dengan settling time. Waktu dari sini ke sini, waktu dari 10% steady state sampai 90% steady state itu berapa waktunya. Nah, ini rise time saya dalam waktu 1 detik adalah 1 detik. Jadi ini adalah waktunya 1 detik. Jadi rise time-nya itu adalah 1 detik. Kira-kira 10% ke 90% dari steady state. Kemudian peak response itu adalah nilai tertinggi dari respon, dan peak time itu adalah waktu saat peak response terjadi. Nah, ini berarti di puncaknya. Kita bisa kita lihat peak responnya. Ini peak itu di amplitudenya 0,237, di waktunya adalah 2,24. Semoga kelihatan ini ada waktunya kalau di zoom. Nah, itu time second. Kemudian peak time, berarti peak time-nya yang waktunya ini, peak time-nya adalah 2,24. Kemudian rise peak time, peak responnya itu adalah 0,237. Nah, ketika upload muncul ya seperti tadi ya, kita bisa klik kanan karakteristik, kita bisa lihat peak responnya, bisa muncul yang lain. Kemudian kita bisa gerakkan kursor ke titik ini. Tadi ketika waktu ada titik kita bisa dekatkan kursor, kemudian kita
kita bisa lihat detailnya, nilai-nilainya. Atau kita juga bisa setting dari properties, kita bisa merubah ini, kita properties, kita bisa setting nih, kita bisa setting labelnya, bisa kita rubah, kemudian limitnya kita bisa rubah, x limit, y limit, kemudian unitnya bisa kita rubah, stylenya, option. Nah ini di option ini kita bisa mengubah respon karakteristik. Misalkan settling time itu kita bisa rubah berapa persen settling time-nya, plus minus berapa persen, misalkan 10% atau kebesaran ya, tapi biasanya 2%. Kita bisa rubah misalkan 1% atau 3% itu bisa kita rubah di sini. Tadi defaultnya adalah settling, yang dinamakan dengan settling itu adalah plus minus 2%. Ini kita bisa rubah, defaultnya adalah 2%. Dan rise time itu kan tadi dari 10 sampai 90%. Dari steady itu kita bisa rubah misalkan dari 5 sampai 95%. Nah itu settingnya. Kemudian nah dengan cara tersebut maka sistem 3 mempunyai karakteristik sebagai berikut. Ya tadi kita sudah bahas satu-satu, itu adalah rangkumannya tadi. Steady state-nya adalah 0,2, 2% settling time adalah 5,22. Coba kita lihat yang 2% settling time-nya, bener nggak segitu? Nah 5,22 ya. 5,22 settling time-nya dalam satuan detik. Ini rise time-nya 1 detik, peak responnya 0,232, peak time-nya di 2,26 detik. Ini adalah di sistem 3. Nah, kita juga dapat membaca nilai-nilai dari semua bagian dari kurva dengan menempatkan kursor pada kurva di poin yang kita inginkan. Kita dapat juga menggeser kursor sepanjang kurva dan membaca nilainya ketika mereka berubah. Nah, dengan metode ini kita temukan bahwa kurva solid, kurva yang ini, yang maksudnya yang tadi, yang biru tadi, dalam plot itu akan mengcross nilai steady state pada 0,2, itu kedua kalinya saat T adalah 3,75, 3,74. Maksudnya apa? Kita lihat. Jadi kita bisa 3,74, maksudnya adalah dia mengcross steady state yang untuk yang kedua kalinya. Nah, kita bisa lakukan seperti ini untuk mengetahui nilainya. Nah, ini kita bisa geser. Nih. Nah, ini kan nilai waktu dan amplitudonya. Waktu dan sumbu X itu waktu, sumbu Y-nya adalah amplitudo. Nah, yang garis putus itu adalah yang garis steady. Coba kita lihat apakah ini yang dia cross yang pertama. Kita lihat yang cross yang keduanya apakah benar dia di 3,74. Nah, setelah ini cross keduanya sekitar 3,76. Ya kurang lebih di 3,74 atau 72. Nih cross yang kedua 3,75. Tepatnya adalah di 3,74. Kemudian kita dapat, oh ya, ini lanjutan masih dari step function tadi. Kita dapat menghilangkan plot yang dihasilkan oleh fungsi step dan membuat plot sendiri. Nah, dengan cara sebagai berikut. Asumsi kita sudah punya sistem 3. Sistem 3 kita sudah punya, yang tadi kita sudah buat. Kalau kita gunakan output argumen x, t, kemudian maksudnya dua output. Nah, output yang pertama itu adalah y-nya, tadi yang amplitudonya, t-nya adalah waktunya. Nah, kita bisa membuat plot sendiri. Kalau kita gunakan step ini, dia tidak membuat plot, tetapi kita hanya mengetahui data output dan data waktunya. Kita bisa plot sendiri, yaitu dengan waktu, outputnya itu amplitudo.
Nah, kita dapat mengedit plot dengan plot editor, tetapi ketika kita klik kanan tidak lagi memberikan informasi tentang karakteristik dari step respon. Yang kita coba ya. Jadi kalau kita gunakan ini XT step system itu nanti ini ya, dia kita akan memperoleh array X dan array T, tapi tidak muncul plot. Kita lihat. Ini tidak muncul plot. Kita lihat di command window-nya. Ini ada X, ada T, kita lihat. X adalah 104 kalikan 1, yang T sama T dan X itu jumlah elemennya sama, yaitu 104 dan terdiri dari satu kolom. Kita cek di sini X. Nah, ini adalah hasil dari Y-nya, sedangkan T itu adalah waktunya. Coba kita plot sekarang T, Y. Sorry, X ya, tadi kita namakan X. Yang ini kita akan memperoleh plot yang sama persis dengan yang tadi, dengan kurva respon yang pertama tadi. Tetapi bedanya kalau kita gunakan cara ini, itu ketika kita klik kanan itu tidak muncul karakteristik. Kita tidak bisa memilih mana yang peak respon, mana yang rise time gitu, tidak bisa. Ini hanya plot biasa. Itu adalah variasi dalam menggunakan step function, tetapi kita tidak membuat plot dengan cara ini. Kita hanya ingin mengetahui nilai-nilai dari waktu dan outputnya. Kemudian bagaimana jika step functionnya itu tidak unit, tidak satu, misalkan kita 10, itu ketika T-nya kurang dari 0 adalah 0, ketika T-nya lebih besar daripada 0 adalah 10. Nah, kita bisa lakukan dengan dua cara. Yang pertama, kita plot langsung yang menggunakan step, kemudian kita kalikan 10 kali sistem 3. Nah, kita cek di sini. Kita langsung gunakan 10 kalinya, itu artinya ini inputnya adalah nanti stepnya adalah 10. Nah, jadi ketika kita kasih dia beban, jadi di awal tadi dia 1 ya, misalnya 1 kg. Kalau ini kita kasih misalkan 10. Sorry, kenapa jadi ini? Nah, kalau ini kita kasih 10, dia amplitudenya itu di peaknya di 2, berapa? 2,4an. Jadi ini inputnya 10. Kalau tadi kan inputnya 1 kg misalkan, 1 newton. Kalau ini misalkan dia 10, maka dia steady state-nya itu akan berbeda, akan lebih tinggi dibanding yang kurva awal tadi. Kalau yang awal tadi berapa sih? Yang kurva awal tadi ini adalah unit step, artinya dia kasih 1. Nah, dia di steady-nya 0,2. Ketika kita kasih unit apa, bukan unit step tapi 10 step, ini 0,2 ya tadi ya. Nah, dia steady-nya di 2. Yang pertama tadi di 0,2, sekarang di 2 karena kita kasih 10 kalinya. Nah, atau juga kita bisa gunakan cara yang kedua, yaitu sama kita gunakan output variable X dan T, kemudian yang X-nya itu kalikan 10. Pertama bikin ini, kan muncul X dan T seperti yang tadi ya, X dan T ini. Kemudian yang sumbu Y-nya itu kita kalikan 10, X-nya kita kalikan 10. Nah, seperti ini hasilnya. Tapi tidak ada klik kanan, tidak ada pilihan karakteristik. Nah, itu adalah tentang step function. Nah, di video selanjutnya kita akan bahas tentang LSIM function, dimana nanti inputnya itu bisa kita kasih sembarangan sesuai dengan kebutuhan kita. Karena di 3 yang sebelumnya itu inputnya sudah kita tentukan. Yang pertama adalah inisial, yang kedua adalah impuls, yang ketiga adalah step. Nah, sekarang kita akan gunakan suatu fungsi yang bisa mensimulasikan sembarang input. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.